warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa Prodi Hukum Indonesia yang saya hormati, kita bertemu kembali dalam mata kuliah Hukum Tata Negara, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu topik bahasan yang cukup menarik, yakni tentang partai politik. Kenapa topik bahasan tentang partai politik ini penting untuk dipelajari dalam mata kuliah Hukum Tata Negara? Karena partai politik ini merupakan salah satu institusi yang memiliki peran yang sangat signifikan dalam proses penyelenggaraan negara. Jadi tidak ada sebuah negara yang menganut sistem demokrasi yang tidak memiliki partai politik. Jadi kedudukan partai politik ini sangat penting dalam tata kehidupan bernegara di negara yang demokratis. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mempelajari dan mengetahui bagaimana apa itu partai politik, bagaimana fungsi dari partai politik, dan salah satu hal yang sangat penting juga nanti akan kita diskusikan adalah bagaimana kerangka hukum di Indonesia mengatur tentang partai politik. Oke, kita akan memulai dengan hal yang mendasar. Pertama, apa itu partai politik? Partai politik itu secara umum dimaknai sebagai kelompok yang terdiri dari orang per orang dalam sebuah komunitas masyarakat yang terorganisir, yang anggotanya memiliki orientasi dan cita-cita yang sama. Ya, jadi partai politik itu merupakan kumpulan orang yang terorganisir, yang memiliki orientasi dan cita-cita yang sama. Kalau kita melihat definisi ini atau pengertian ini, sebenarnya antara partai politik dengan definisi organisasi lain, misalnya organisasi kemasyarakatan, ini sebenarnya hampir sama. Nanti yang membedakan antara partai politik dengan organisasi kemasyarakatan itu adalah jalan perjuangannya. Jadi partai politik itu jalan perjuangannya di jalur politik, dia pasti berorientasi untuk atau berkeinginan untuk bisa menjadi peserta pemilu agar bisa ikut berkompetisi dalam memperebutkan posisi-posisi atau jabatan-jabatan publik tertentu. Sedangkan ormas tidak bergerak di ranah itu. Tetapi kesamaannya adalah antara partai politik dengan ormas itu adalah sama-sama merupakan sebuah organisasi yang beranggotakan individu-individu dalam masyarakat dan memiliki orientasi dan cita-cita yang sama. Jadi sekali lagi yang membedakan antara keduanya adalah jalur bergeraknya. Nah, apa fungsi partai politik? Fungsi partai politik itu secara teoritis itu ada 6. Yang pertama adalah partai politik itu berfungsi menyerap, mengolah, dan kemudian mengartikulasikan atau menyuarakan masalah-masalah dan aspirasi masyarakat untuk didorong menjadi kebijakan publik. Jadi itu fungsi pertama. Jadi fungsinya ada menyerap, mengkaji, mengartikulasikan atau menyuarakan
masalah-masalah atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang selanjutnya akan didorong atau diperjuangkan untuk menjadi kebijakan publik. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua dari partai politik adalah mensosialisasikan dan melakukan pendidikan politik kepada masyarakat dan pemilih. Jadi fungsi sosialisasi dan pendidikan politik itu tentunya dilakukan oleh partai politik dalam perspektif atau atau sesuai dengan orientasi dan cita-cita dia. Dan sosialisasi serta pendidikan politik ini merupakan bagian dari proses mengkampanyekan eksistensi mereka. Yang ketiga, fungsi partai politik adalah menjadi penyeimbang terhadap kekuatan politik yang sedang sedang berkuasa, dan kemudian menyerap dan mengartikulasikan atau menyuarakan aspirasi-aspirasi yang berbeda dengan kebijakan yang sedang dijalankan oleh pemerintah untuk memungkinkan tuntutan atau aspirasi tersebut itu bisa diadopsi dalam kebijakan publik. Jadi kalau yang pertama tadi fungsinya adalah melakukan penyerapan, mengartikulasikan tuntutan atau problemnya dari masyarakat dan mengupayakannya untuk menjadi kebijakan publik. Kalau yang fungsi ketiga ini, dia menjadi penyeimbang terhadap kekuatan politik yang sedang berkuasa. Dan cara menjadi penyeimbangnya sama, dengan melakukan penyerapan, mengkaji, dan mengartikulasikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang berlawanan dengan kebijakan publik yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Jadi yang fungsi ketiga ini sebenarnya fungsi balancing, fungsi untuk menyeimbangkan, fungsi kritik. Fungsi keempat adalah activating and mobilizing citizens into participating in political decisions. Jadi fungsi keempat ini partai politik mendorong warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Jadi partai politik itu berfungsi untuk menarik masyarakat agar terlibat dalam proses pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan publik. Jadi fungsi activating and mobilizing citizens to participating in political decisions. Fungsi kelima adalah menghubungkan, partai politik berfungsi untuk menghubungkan masyarakat, menghubungkan gagasan-gagasan masyarakat kepada pemerintah. Jadi fungsi menjembatani aspirasi masyarakat. Sedangkan fungsi terakhir, fungsi keenam, adalah fungsi rekrutmen untuk jabatan-jabatan publik
serta fungsi kaderisasi, fungsi untuk mempersiapkan, melatih calon-calon pejabat publik. Nah, jadi itu adalah 6 fungsi partai politik. Sekali lagi, ada fungsi untuk menyerap dan mengartikulasikan aspirasi publik, terus kemudian fungsi pendidikan politik, kemudian fungsi fungsi bridging atau fungsi mengkritisi kebijakan dari partai yang sedang menjalani kekuasaan. Kemudian fungsi untuk membangun partisipasi dan menumbuhkan partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Yang kelima adalah fungsi menjembatani aspirasi publik dengan kebijakan pemerintah. Dan yang keenam adalah fungsi kaderisasi dan rekrutmen calon-calon pejabat publik. Ya, jadi kalau kita lihat fungsi partai politik dan kita hubungkan dengan definisi partai politik, maka akan kelihatan perbedaannya dengan organisasi masyarakat. Kalau tadi di awal saya bilang bahwasanya secara definisi partai politik itu mirip dengan organisasi masyarakat, tetapi dari sisi fungsinya itu sangat berbeda. Berikutnya adalah tugas partai politik. Apa tugas partai politik? Jadi tugas partai politik itu sangat terkait dengan fungsi tadi. Tugasnya itu adalah melakukan penyerapan aspirasi, melakukan pendidikan politik, kemudian menjadi jembatan terhadap aspirasi rakyat, bisa nyambung agar bisa sampai kepada pemegang kekuasaan atau penyelenggara kekuasaan, serta melakukan kaderisasi dan rekrutmen. Jadi tugas partai politik itu sangat terkait dengan fungsinya. Karena dari fungsi itu melahirkan tugas. Nah, agar fungsi dan tugas partai politik itu bisa berjalan, ada beberapa prasyarat yang diperlukan. Apa prasyarat itu? Yaitu pertama, di dalam sebuah negara, agar partai itu bisa berfungsi dengan baik, itu harus ada, di setiap negara itu harus ada kebebasan untuk berorganisasi. Jadi tanpa adanya kebebasan berorganisasi, maka partai politik tidak akan bisa berjalan dengan efektif. Kemudian harus ada kebebasan di dalam pemilu. Artinya dalam penyelenggaraan pemilu tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh ada intimidasi. Jadi asas bebas, free di dalam pemilu, dalam penyelenggaraan pemilu di sebuah negara itu harus dijamin. Yang ketiga, prasyarat agar partai politik dapat berfungsi dengan baik dalam sebuah negara, itu harus ada kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, ada kebebasan berkumpul. Kemudian yang keempat, harus ada aturan, harus ada kerangka hukum yang menjamin keadilan dan kompetisi atau persaingan yang sehat dalam pemilu antar partai dan antar kandidat. Jadi prasyarat yang keempat ini adalah kerangka hukum pemilu harus menjamin adanya keadilan, kesetaraan hak dan kewajiban, serta jaminan proses kompetisi yang sehat, yang damai. Prasyarat kelima
itu perlu ada mekanisme untuk memastikan keberagaman. Jadi partai politik akan sehat, partai politik akan berfungsi jika di sebuah negara itu bisa ada jaminan terhadap pluralitas atau pluralisme. Jadi negara tidak memaksakan keseragaman, tapi keragaman. Yang keenam, prasyaratnya adalah proses penyelenggaraan pemilu atau rangka hukum dalam pemilu itu harus memastikan dibukanya ruang bagi partai politik untuk ikut di dalam proses kompetisi. Jadi maksudnya adalah kerangka hukum dalam sebuah negara itu harus didorong sebisa mungkin untuk tidak terlalu memperberat syarat partai politik untuk menjadi peserta pemilu atau untuk ikut dalam pemilu. Kemudian prasyarat yang ketujuh adalah adanya kesetaraan antara partai politik dan kandidat. Kemudian kedelapan adalah prasyaratnya adalah adanya kebebasan kebebasan media massa. Jadi media massa tidak boleh dikungkung. Begitu media massa dikungkung, maka ini akan mengganggu fungsi partai politik, karena dalam menyuarakan dan menjembatani aspirasi rakyat, itu partai politik seringkali memerlukan dukungan dari media massa. Dan syarat yang terakhir itu harus ada kerangka hukum, harus ada mekanisme yang memastikan adanya sistem pertanggungjawaban pendanaan partai politik yang transparan dan akuntabel. Nah, itu tadi adalah beberapa prasyarat yang diperlukan agar partai politik itu bisa berfungsi dengan efektif dalam sebuah negara. Nah, berikutnya, kalau kita bicara partai politik, itu kita harus bicara sistem kepartean. Dan kalau kita bicara sistem kepartean, itu ada beberapa pembagian yang dibuat oleh para sarjana. Tentunya ini berdasarkan pengalaman empiris, gitu ya. Jadi yang pertama adalah sistem kepartean yang dilihat dari sisi jumlah partai politik yang hidup dalam sebuah negara. Ini salah satunya yang dikemukakan oleh Divergers. Jadi ada sistem partai tunggal, jadi di mana dalam satu negara itu hanya ada satu partai politik. Kemudian ada sistem dwipartai. Jadi di mana dalam sebuah negara itu hanya ada dua partai besar yang bisa berkompetisi dalam pemilu, atau dua partai dominan. Kemudian yang ketiga itu adalah sistem multipartai. Jadi ada banyak partai politik, lebih dari dua partai politik yang bisa hidup dan berkembang dan terlibat dalam proses menjalankan kekuasaan. Jadi ini adalah sistem kepartean berdasarkan jumlah. Nah, dalam sistem partai tunggal ini ada dua kemungkinan.
Jadi yang pertama itu memang benar-benar hanya ada satu partai dalam sebuah negara. Jadi itu partai sistem kepartaian tunggal yang mutlak biasanya di negara-negara sosialis atau komunis. Eh, yang kedua, di dalam negara itu ada lebih dari satu partai, tetapi partai yang dominan hanya satu. Jadi itu varian dalam sistem kepartaian tunggal. Jadi ada partai tunggal mutlak, jadi benar-benar hanya ada satu partai. Kemudian yang kedua itu variannya adalah partai dominasi. Jadi sebenarnya ada beberapa partai, tapi yang berkuasa secara dominan itu hanya satu partai. Itu. Jadi ini biasanya di di negara-negara sosialis ya, negara sosialis demokratis gitu. Jadi sebenarnya realitasnya ada banyak partai, tetapi yang dominan dalam pemerintahan hanya satu. Demikian juga yang dui partai. Dui partai itu variannya ada yang benar-benar hanya ada dua partai. Yang satu biasanya yang menjalankan pemerintahan, yang satu menjadi oposisi. Tapi ada juga dalam sistem dui partai ini varian di mana sebenarnya ada lebih dari dua partai, tetapi yang dominan hanya dua partai. Seperti di Amerika itu sebenarnya ada lebih dari dua partai, tetapi yang dominan hanya dua partai, Republik dan Demokrat. Sedangkan yang sistem multipartai ini variannya juga banyak. Ada sistem multipartai sederhana, ada sistem multipartai moderat, dan ada sistem multipartai ekstrim. Dan itu semuanya merujuk pada jumlah. Jadi yang sistem multipartai ekstrim itu jumlahnya sangat banyak. Yang kedua adalah sistem kepartaian berdasarkan kontribusinya dalam pemerintahan. Jadi kalau yang pertama tadi itu sistem kepartaian berdasarkan jumlah partai politik yang ada. Yang keduanya adalah sistem kepartaian berdasarkan kontribusinya dalam pemerintahan. Nah, ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah parties with majority band. Jadi sistem kepartaian di mana ada partai mayoritas yang memiliki kekuasaan absolut di dalam pemerintahan, di dalam parlemen. Kalau sistem parlementarian, kalau dalam presidensi pokoknya ada partai yang secara mayoritas itu memegang kekuasaan absolut dalam pemerintahan. Parties with majority band. Kemudian yang kedua itu adalah major parties atau partai-partai besar. Dalam major parties ini partai-partai itu tidak ada beberapa partai yang dia meskipun dia tidak terlibat di dalam pemerintahan atau tidak memiliki kekuasaan absolut di dalam pemerintahan, tetapi mereka bisa mempengaruhi atau mereka bisa memiliki posisi dan peran yang penting di dalam pemerintahan, baik terutama dengan cara menjadi anggota koalisi. Ini sebenarnya seperti di Indonesia. Jadi di Indonesia itu partai pemenang bisa disebut PDIP ya. PDIP. Jadi PDIP itu bisa masuk kategori parties with majority band, yang kategori pertama. Sedangkan ada beberapa partai yang masuk kategori major parties. Jadi dia tidak PDIP, dia bukan PDIP. Tetapi dia memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan. Karena dia menjadi bagian dari koalisi. Yang tanpa adanya koalisi itu, partai mayoritas tidak akan bisa
efektif dalam menyelenggarakan pemerintahan. Jadi di sini bisa disebut misalnya Golkar, PKB, apalagi yang sekarang masuk dalam koalisi pemerintah. Nah, yang ketiga adalah minor parties. Jadi partai yang tidak punya peran yang sangat penting dalam pemerintahan dan di dalam oposisi. Ya, ini kalau di Indonesia untuk politik sekarang ini seperti PKS. Ya. Jadi dia tidak tergabung dalam koalisi PKS dan Demokrat. Dia tidak tergabung dalam koalisi pemerintah, tetapi untuk jadi oposisi kekuatannya juga kecil, kekuatannya tidak signifikan. Nah, ini jadi pembagian partai politik atau sistem kepartean berdasarkan kontribusinya dalam pemerintah. Jadi ada 3, parties with majority band, major parties, dan minor party. Dalam sistem kepartean ada juga pembagian partai politik atau kategorisasi partai politik dilihat dari sisi keanggotaan. Nah, ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah partai kader. Jadi partai kader ini adalah jenis partai yang lebih memprioritaskan kualitas anggota, bukan kuantitas. Partai kader ini. Jadi biasanya partai kader ini memiliki anggota yang well informed, anggota yang di atas rata-rata tingkat kemampuan, pengetahuan, dan keahlian di bidangnya masing-masing, serta memiliki tingkat loyalitas yang tinggi. Kategori yang kedua adalah partai massa. Jadi partai yang lebih mementingkan kuantitas anggota. Kalau tadi partai kader mementingkan kualitas, kalau yang kedua ini partai massa lebih mementingkan kuantitas anggota. Jadi tidak terlalu penting bagi mereka kualitas anggota, tapi yang penting itu kuantitas dari anggota. Yang ketiga adalah devotee party. Jadi ini merupakan partai yang hanya di partai yang tidak melibatkan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, terutama kelompok-kelompok pekerja. Jadi ini sebenarnya tidak banyak ditemui. Tidak banyak ditemui di dalam praktek politik di banyak negara. Tetapi model devotee party ini lebih banyak atau pernah ada di negara-negara yang bersifat sosialis gitu. Jadi model devotee party ini dia partai yang menjadi pelopor yang keanggotaannya itu diisi oleh orang-orang yang sangat militan, berani, dan lebih mandiri. Jadi biasanya ini menjadi partai pelopor gitu ya di dalam negara-negara sosialis. Dia partai model partai ini dia dibikin untuk kepentingan tertentu, terutama untuk legitimasi atau mendukung misi-misi dari pemerintah. Berikutnya, satu hal yang menarik untuk didiskusikan juga adalah bagaimana sebenarnya
pengaruh sistem kepartean di dalam sebuah pemerintahan atau dalam sebuah negara. Sistem kepartean tadi kita diskusikan ada yang dilihat dari sisi jumlah partainya, dilihat dari sisi perannya di dalam pemerintahan, dilihat dari sisi tipe keanggotaannya. Tetapi menurut Samuel Huntington ini sebenarnya di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan itu yang terpenting bukan jumlah partai politik yang ada, tetapi yang justru lebih penting itu adalah kekokohan dan adaptabilitas sistem kepartean. Jadi menurut dia tidak penting kita berdebat tentang apakah sistem partai tunggal, sistem dwipartai atau sistem multipartai, tetapi yang sangat penting itu adalah kekokohan dan adaptabilitas sistem kepartean. Nah, menurut dia sistem kepartean kokoh itu harus dibangun berdasarkan dua hal. Yang pertama, partai harus mampu melancarkan partisipasi politik sehingga dapat mengalihkan segala bentuk aktivitas politik ekonomi dan kekerasan. Jadi agar sistem kepartean itu kokoh, maka partai itu harus bisa berfungsi dalam menyerap dan menjembatani aspirasi politik dan aktivitas politik masyarakat, sehingga bisa mencegah terjadinya proses penyaluran aspirasi dan aktivitas politik yang tidak konstitusional, secara tidak konstitusional atau secara tidak legal. Yang kedua, partai harus mampu mencakup dan menyalurkan partisipasi sejumlah kelompok masyarakat yang baru. Jadi di samping partai itu harus mampu menyerap dan menjembatani aspirasi masyarakat, ini dia juga harus mampu berekspansi terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang baru. Di sisi lain ada sarjana lain, Scott Mainwaring, yang mengungkapkan adanya 4 prasyarat suatu partai politik dianggap telah melembaga. Jadi 4 prasyarat untuk sistem kepartaian yang bagus. Jadi yang pertama memang harus ada stabilitas dalam kompetisi antar partai yang tadi sudah saya sebutkan di bagian sebelumnya. Yang kedua, partai harus mampu mengakar dalam masyarakat. Mengakar itu artinya partai harus mampu berbaur dan kemudian mendapat dukungan masyarakat. Yang ketiga, harus ada legitimasi partai politik dan pemilu yang kuat di dalam sebuah negara itu. Jadi di negara itu kerangka hukum tentang partai politik, kerangka hukum tentang pemilu, praktek penyelenggaraan pemilu dan kehidupan partai politik itu harus terlegitimasi, harus berjalan dengan baik sehingga mendapat legitimasi. Yang keempat adalah keorganisasian partai politik. Jadi partai politik harus memiliki organisasi yang baik
sumber daya yang memadai, baik itu sarana maupun sumber daya manusia. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian tentang partai politik dalam sistem hukum Indonesia. Di Indonesia kita pernah mengalami sejarah sistem kepartaian cukup panjang. Jadi kalau kita bicara dari sisi historis, di masa Orde Lama itu kita mengalami sistem kepartaian multi partai ekstrim. Jadi pemilu 55 itu banyak sekali partai politik yang ikut dalam pemilu. Kemudian pada masa Orde Baru, itu pemerintah Orde Baru menerapkan sistem multi partai sederhana. Jadi hanya ada 3 partai politik. Meskipun ada 3 partai politik dari sisi jumlah, tetapi dari sisi kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan sebenarnya itu masuk kategori ini majority band, ya. Jadi hanya ada satu partai yang mendominasi atau berperan sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, yakni Partai Golkar. Kemudian di era reformasi itu kembali diterapkan sistem multi partai. Di awal reformasi pemilu 99 sampai 2004 itu multi partai yang cukup ekstrim gitu ya. Nah, lebih dari 10. Di 2009 sampai sekarang ini berdasarkan perjalanan waktu ya, itu sistem multi partai yang berjalan itu sudah mengarah ke sistem multi partai yang moderat. Jadi ya hanya ada sekitar 10 partai politik lah yang eksis di dalam pemilu atau memiliki kursi di DPR. Oke, kita kembali ke partai politik berdasarkan kerangka hukum di Indonesia. Jadi undang-undang partai politik yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008. Di dalam undang-undang ini partai politik itu didefinisikan sebagai organisasi yang bersifat nasional. Jadi partai politik di Indonesia itu harus bersifat nasional, kecuali untuk Aceh ada partai politik lokal. Jadi di luar Aceh itu partai politik harus bersifat nasional. Aceh itu karena ada partai politik lokal, maka dia tidak bisa ikut pemilu untuk memperebutkan kursi DPR RI. Jadi dia hanya bisa ikut pemilu di Aceh, pemilu untuk memperebutkan kursi DPRA. Jadi secara umum partai politik itu dalam Undang-Undang 2 tahun 2008 harus bersifat nasional. Dia harus memperjuangkan atau cita-citanya harus memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, bangsa dan negara, serta harus memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, Keputusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi kalau kita lihat dalam definisi di sini, ada beberapa pembatasan kalau dibandingkan dengan definisi secara teoritis yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi khusus di Indonesia, berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, partai politik itu dibatasi. Jadi satu harus bersifat nasional, yang kedua harus memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak boleh ada partai politik atau partai politik yang dibentuk tidak akan bisa diakui keberadaannya jika dia memperjuangkan cita-cita pemisahan atau memisahkan diri dari NKRI. Terus partai politik juga harus berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Jadi itu restriksi yang diatur di dalam Undang-Undang Partai Politik.
partai politik berdasarkan Undang-Undang 2 tahun 2008 ini memiliki 6 fungsi. Jadi secara umum hampir sama dengan fungsi partai politik secara teoritis yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, yakni fungsi sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, sarana penengah atau pengatur konflik, sarana artikulasi dan agregasi kepentingan, pendidikan politik, dan lain sebagainya, regenerasi, seleksi pimpinan. Nah, bagaimana pembentukan partai politik di Indonesia? Jadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 ini mengatur tentang beberapa hal terkait dengan pembentukan partai politik. Jadi yang pertama adalah syarat pendirian. Jadi partai politik itu untuk mendirikan partai politik dipersyaratkan minimal itu ada 50 orang warga yang telah berusia 21 tahun. Itu yang bisa mendirikan partai politik. Harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, harus menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Itu syarat pendiriannya. Nah, nanti ada syarat-syarat administratif yang teman-teman bisa baca sendiri di undang-undang, tapi itu syarat yang prinsipil di situ. Kemudian di samping syarat-syarat itu ada hal lain terkait dengan asas dan ciri yang harus dipenuhi oleh partai politik. Yang ini sebenarnya berhubungan dengan definisi partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tadi. Jadi ada syarat tentang asas dan ciri. Jadi asas partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Kemudian partai politik dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita partai politik yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Jadi syarat fundamentalnya asas partai politik tidak perlu bertentangan dengan UUD 45 dan Pancasila. Jikalau partai ingin menambahkan ciri atau asas tertentu, itu boleh asal tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Biasanya kan asas religius, asas moderat, asas kerakyatan, itu yang ciri tambahan atau asas tambahan. Tapi yang prinsipil adalah tidak boleh bertentangan asas dan cirinya dengan partai politik, dengan UUD 45 dan Pancasila. Nah, dalam proses pembentukan ini juga ada peran administratif negara. Jadi apa itu peran administratif negara? Adalah ada peran negara yang bersifat administratif dalam proses pembentukan partai politik. Apa itu? Jadi dalam proses pembentukan partai politik itu harus partai politik yang baru didirikan itu harus didaftarkan departemen dalam Undang-Undang 2, tapi dalam hal ini Kemenkumham untuk disahkan menjadi badan hukum. Kemudian jika ada perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ini juga harus didaftarkan ke departemen atau kementerian hukum dan HAM. Dalam hal terjadi perselisihan partai politik, terutama terkait dengan perubahan ADART gitu ya, maka pengesahan perubahan tidak dapat dilakukan oleh menteri. Jadi jika ada konflik di dalam partai politik ya harus diselesaikan dulu konfliknya sebelum didaftarkan perubahan ADART-nya kepada menteri. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 itu juga diatur tujuan dan fungsi partai politik. Ini secara umum sama dengan tujuan dan fungsi partai politik yang secara teoritis tadi saya sampaikan di muka, jadi nanti bisa dibaca sendiri. Terus kemudian diatur juga hak dan kewajiban partai politik. Ada 11 hak partai politik dan ada 11 kewajiban partai politik.
yang teman-teman bisa membacanya sendiri dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Tetapi ada beberapa hal penting yang perlu digarisbawahi. Jadi terkait dengan hak partai politik ini sebenarnya juga punya hak untuk memperoleh bantuan keuangan dari APBN dan APBD. Jadi di samping hak untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri, hak untuk ikut pemilu, hak untuk mengajukan calon, baik untuk pemilu DPR, DPRD, maupun pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu kepala daerah. Ini partai politik juga mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan keuangan dari APBN dan APBD. Dan sebagai konsekuensinya, partai politik juga berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD. Jadi kalau kita lihat di sini, kerangka hukum partai politik Undang-Undang 2 tahun 2008 ini membuka ruang bagi partai politik untuk mendapatkan dukungan atau bantuan keuangan dari dana publik, dari dana negara. Kenapa ini penting? Karena di dalam perkembangan modern saat ini hampir tidak ada partai politik yang bisa membiayai kegiatannya sendiri. Hampir tidak ada partai politik yang bisa melakukan fundraising, menarik iuran anggota, sehingga dukungan dari dana publik, dari dana negara itu menjadi diperlukan. Undang-Undang 2 tahun 2008 juga mengatur beberapa larangan bagi partai politik. Ada larangan yang terkait dengan identitas partai, dilarang menggunakan nama, lambang, dan tanda yang sama dengan lambang negara atau lembaga internasional atau organisasi terlarang. Kemudian larangan terkait dengan kegiatan, jadi larangan untuk melakukan kegiatan bertentangan dengan UUD 45 dan Pancasila dan peraturan perundang-undangan, dan larangan untuk melakukan kegiatan yang membahayakan keuntungan dan keselamatan negara. Kemudian yang ketiga itu larangan terkait dengan pendanaan partai. Jadi larangan untuk menerima sumbangan dari pihak asing, dari pihak yang tidak jelas, sumbangan yang melebihi batas yang dibolehkan dalam aturan perundang-undangan, itu maupun menggunakan menggunakan larangan untuk menggunakan fraksi di MPR, DPR maupun DPRD sebagai sumber dalam sumber pendanaan partai politik. Karena jika fraksi itu dijadikan sebagai sumber pendanaan partai politik, itu membuka ruang terjadinya korupsi. Kemudian ada juga larangan terkait mendirikan badan usaha atau memiliki saham suatu badan usaha. Jadi kalau di Indonesia ini partai politik dilarang mendirikan badan usaha. Ini berbeda dengan beberapa negara lain. Seperti di Australia itu diperbolehkan partai politik itu bikin badan usaha. Terus yang terakhir larangan untuk menganut dan membangkang ajaran komunisme, marxisme, dan komunisme. Nah, terkait dengan larangan itu, ada sistem sanksi di dalam Undang-Undang 2 tahun 2008. Jadi sistem sanksi ini dibagi dua, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Jadi sanksi administrasi ini dikenakan kepada pengurus dan bisa dikenakan pada pengurus dan kelembagaan partai, sedangkan sanksi pidana ini dikenakan kepada pengurus, kepada individu-individu. Sanksi administrasi diatur di pasal 47, 48, dan 50, sedangkan sanksi pidana diatur di pasal 49.
Nah, yang terakhir terkait dengan pembubaran dan penggabungan partai politik. Jadi Undang-Undang 2 tahun 2008 ini juga mengatur tentang pembubaran dan penggabungan partai politik. Jadi partai politik itu bisa bubar jika membubarkan diri atas keputusan sendiri, atau yang kedua dia menggabungkan diri dengan partai politik lain, atau yang ketiga dia dibubarkan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi ada 3 faktor yang menyebabkan partai politik itu bubar. Jadi bubar sendiri atas keputusan sendiri, atau yang kedua dia menggabungkan diri dengan partai politik lain, atau yang ketiga dia dibubarkan berdasarkan keputusan MK. Penggabungan partai politik itu bisa dilakukan dengan cara menggabungkan diri antara beberapa partai politik, kemudian membentuk partai politik baru, atau menggabungkan diri dengan partai politik lain dan menggunakan salah satu nama atau lambang tanda gambar partai atau identitas partai tersebut. Jika dia menggabungkan diri kemudian membentuk partai politik baru, maka dia harus memenuhi ketentuan untuk pembentukan partai politik. Jadi kalau penggabungan itu menghasilkan partai politik baru, maka mekanisme dan syarat pembentukan partai politik itu berlaku bagi partai tersebut. Tapi jika penggabungan itu menggunakan tidak membentuk partai politik baru, tapi menggunakan identitas salah satu partai politik yang bergabung, maka tidak berlaku syarat pendirian partai politik baru bagi partai politik. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan partai politik, baik secara teoritis maupun partai politik dalam rangka hukum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom komentar di channel YouTube saya atau di kolom diskusi di e-kampus. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.